Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Berarti bentuk kejahatan lainnya ini juga bisa dong, begitu ya. Dan apakah seorang yang terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan ini bisa keluar, begitu? Kita langsung coba tanyakan kondisi ini dengan kriminolog Universitas Indonesia, Adrianus Meliala. Selamat siang, Bang Adrianus. Terima kasih sudah bergabung di Metro Siang. Selamat siang, terima kasih kesempatannya. Baik, Bang. Jadi kan sindikat kejahatan ini sepertinya jago sekali memainkan sisi putus asa seseorang yang sangat butuh duit sehingga mau menjual organ tubuh mereka. Abang melihatnya seperti apa? Yang pertama-tama perlu diberi pujian dalam tanda kutip adalah cara mereka mendekati mangsa. Bayangkan bahwa ada banyak orang yang susah, tapi kemudian para agennya ya itu kemudian mampu mendekati orang-orang yang susah dan mau diajak untuk ikut serta dalam konteks kegiatan ini. Jadi bayangkan mereka tentu sudah punya semacam pola ya, orang susah kayak apa yang kemudian bersedia dibujuk, dirayu, hingga kemudian bersedia melepas ginjalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya bayangkan ya proses bujuk rayu itu sebetulnya tidak betul-betul bujuk rayu dalam arti sekedar untuk memberikan iming-iming, tapi juga ada extortionnya, ada tekanannya. Tadi dikatakan bahwa mereka sudah berhutang, mungkin sudah mendekati jatuh tempo, maka di satu pihak ada bujuk rayu, tapi juga di pihak lain ada tekanan, ada paksaan bagi mereka untuk menerima tawaran tersebut. Ya, jadi ini bukan bujuk rayu yang 100%, seperti hanya orang bujuk rayu misalnya untuk membeli sesuatu, tapi mereka juga ada paksaannya. Demikian. Oke. Bang, biasanya stigma kita ya, masyarakat itu adalah orang yang mungkin pendidikannya rendah. Ini gampang dibodoh-bodohi. Tapi kan fakta dari polisi kemarin adalah ada juga ini yang lulusan S2 bahkan. Kenapa orang-orang ini pun bisa terbodohi dalam tanda kutip ya Bang ya. Tapi jangan dijawab sekarang, usai jeda kita lanjutkan Bang. Didukung oleh Kembali dalam diskusi kita di siang hari ini, pemirsa, berkenaan dengan bagaimana cara dari para sindikat jual beli organ yang saat ini ketahuan adalah ginjal ya, yang diperjualbelikan, ini bisa menjerat pelaku dengan dibuat miskin, seperti itu. Dan sudah bergabung masih bersama kami ada kriminolog dari UI, Bang Adrianus. Kita lanjutkan kondisi butuh duit ya Bang ya, tadi motif-motifnya. Kemudian kejebak utang, ditambah kurangnya pendidikan. Ini kan semakin melengkapi lingkaran setan tadi. Tapi kan kasus yang sindikat Bekasi yang kemarin terungkap ini, polisi menemukan orang-orang yang berpendidikan pun bisa dibodohi. Apa yang terjadi, Bang? Sebetulnya kondisi butuh uang itu bisa menimpa siapa saja. Okay. Tentu tidak kita harapkan terjadi pada mereka yang berpendidikan. Namun pada dasarnya itu hal yang amat mungkin. Misalnya karena tiba-tiba ada keluarga yang sakit atau ada musibah, itu saya kira hal yang biasa. Hal yang mungkin sekali. Cuma memang bedanya adalah bahwa pada orang yang terdidik, dia tahu apa yang akan terjadi pada dirinya. Dia tahu apa yang akan menimpa dirinya dibandingkan dengan orang yang kurang terdidik. Dengan kata lain, dia tahu apa yang menjadi dampak dari kalau ada ginjal yang diambil salah satu di luar pertimbangan medis. Dengan kata lain, kalau kemudian dia lalu hidup dalam satu situasi yang imbalance, bahkan setiap kali harus menghadapi maut, itulah pilihan yang diambilnya dengan sukarela. Mungkin begitu bedanya antara orang yang terdidik dan yang tidak terdidik. Begitu. Oke, apakah karena mereka ini mudah Bang untuk mendapatkan informasi di mana mereka bisa jual ginjal? Kan kondisinya karena lewat Facebook kemarin ya, sudah ketahuan. Seperti itu Bang? Kalau belajar dari pengalaman-pengalaman, misalnya ketika bicara mengenai kasus korban Ponzi ya, orang yang menanamkan modal, lalu kemudian tiba-tiba dihentikan oleh polisi gitu ya, dan kemudian marah-marah. Maka apakah mereka memang tidak tahu dengan situasi itu? Mereka juga orang yang miskin, orang yang butuh uang, orang yang butuh modal. Kenyataannya tidak juga. Ada juga orang yang memang melakukan itu dengan rakusnya, dengan serakahnya. Dengan kata lain, pada konteks kali ini juga bisa begitu. Ada orang yang memang tergiur dengan iming-iming mendapat uang 200 juta dari menjual ginjal, dan dia kali-kali tuh bahwa kalau uang seperti itu dia lakukan dengan cara halal, dengan cara biasa tidak akan dapat, maka dengan cara menjual ginjal itu bisa dilakukan. Jadi sebetulnya perhitungannya kalkulatif, perhitungannya untung rugi saja, ya. Baru ketika kemudian terjebak, ketahuan, malu, lalu kemudian untuk supaya menutupi perbuatannya, maka dia ngomong kepada polisi bahwa dia dijebak. Dengan kata lain, kita harus kritis ya terhadap retorika yang diajukan oleh para korban ini, begitu. Oke.
Bang, dalam kasus ini itu, kasus Bekasi kemarin itu ada yang disebutkan ada broker namanya Miss Wang gitu dan juga ada dokter juga Profesor Chen. Mereka-mereka ini sudah pasti tahu kan Bang ya, pola bagaimana untuk memilih mana yang menjadi target mereka, bagaimana cara untuk menjebak korban, kemudian jadi anggota juga Bang. Saya kira tidak ya, tentu ada agen-agen, ada perekrut yang memang orang Indonesia dan mengetahui budaya lokal, bahkan mungkin juga mengenal orang-orang yang direkrutnya ini. Ya, tentu dengan memakai bahasa mereka, dengan retorika yang mereka kuasai sehingga kemudian lalu mampu menarik ya minat dan kemudian lalu menyetujui. Sementara dua orang tadi itu adalah orang lain yang mungkin sekali hanya berada pada konteks broker tadi, intermediary gitu ya. Ada juga orang yang kemudian berada pada konteks finansier pemodalnya. Ada juga orang yang kemudian lalu mencari orang yang akan menjadi penerima donor, di negara lain, ya. Sehingga ini adalah satu esensi yang kita sebut sebagai transnational crime, kejahatan lintas negara. Orang yang menjadi korbannya beda dengan orang yang menjadi brokernya, beda juga dengan orang yang menjadi penerima manfaat, beda juga dengan orang yang menjadi pemodalnya. Nah, maka bayangkan kerepotan yang akan dihadapi oleh polisi. Polisi mana? Tentu polisi yang terlibat yang terkait dengan negara-negara ini. Maka tentu perlu ada kerjasama antara polisi Indonesia, polisi Kamboja, dan juga polisi-polisi lain, ya, di mana warga negaranya terlibat dalam konteks kejahatan transnasional ini. Begitu. Baik, berarti kita melihat memang ada layer-layer mereka yang di sindikat ini ya Bang. Jadi kalau misal kita berbicara soal layer, bagaimana cara supaya sindikat ini menjaga supaya dari atas sampai bawah ini benar-benar mereka tahu polanya, strukturnya, caranya untuk menjerumuskan seseorang gitu Bang? Justru yang terjadi adalah sistem cut off ya, sistem putus. Dengan kata lain, seorang perekrut yang ada di Jakarta misalnya, ketika dia mencari orang si A dan berhasil, maka dia hanya tahu satu pihak di atasnya, yakni si B yang memerintahkannya, sementara dia tidak tahu lagi si C yang menjadi atasan si B. Ya, itulah sistem putus, sel putus yang efektif sekali untuk mencegah jangan sampai jaringan ini kemudian ketika terungkap semua. Ya, maka menarik juga ketika polisi bisa berhasil mendeteksi mata rantai dengan mengemukakan dua orang ini, itu artinya sebetulnya ada pihak-pihak yang bocor mulut itu, yang tidak disiplin menjaga omongan, atau juga di pihak lain sistem cut off yang ada dilakukan mereka ternyata tidak disiplin, mereka bicara dan kemudian lalu kita mengetahui atau kepolisian mengetahui nama-nama ini. Karena kalau kita bicara mengenai misalnya jaringan narkotika misalnya, mereka disiplin tuh. Ya, kita hanya tahu pihak di atas kita saja, sementara dua tingkat di atas kita itu tidak kita ketahui siapa. Begitu. Oke, menarik ya. Harus putus seharusnya informasi begitu ya. Oke, Bang, ada pandangan ini bahwa untuk memutus lingkaran setan kemiskinan ini dengan cara memberikan pinjaman modal usaha. Konsep ini sebenarnya sudah ada atau masih mengada-ngada, Bang? Jadi kalau kita bicara mengenai mencegahnya, maka sebetulnya pencegahannya sama ya dengan fenomena perdagangan orang, fenomena narkotika, ya kan, orang yang diiming-imingi untuk menjual narkotika, fenomena terorisme juga gitu ya. Semua berangkat dari kemiskinan, begitu diiming-imingi lalu kemudian jadilah dia korban perdagangan orang, korban dari dari terorisme dan seterusnya. Maka memang kalau kita bicara mengenai bagaimana cara umum untuk mencegahnya, meningkatkan kesejahteraan pada umumnya adalah solusi yang paling bagus. Bisa dengan cara memberikan mereka kesempatan bekerja, dengan kesempatan berusaha, modal usaha dan seterusnya. Saya kira tidak ada satu cara yang cespleng ya. Semua kembali pada masing-masing konteks, tapi pada dasarnya upaya meningkatkan kesejahteraan adalah cara yang terbaik agar kemudian pada semua orang ada pilihan, ada opsi yang mungkin lebih bagus daripada opsi untuk berdagang narkotika, menjadi berdagang orang, berdagang ginjal, ya, dan juga sekaligus misalnya dalam rangka untuk terorisme, ya. Tapi tentu saja ada orang yang walaupun sudah baik kesejahteraannya, tapi tetap saja kemudian terlibat. Nah, tapi minimal secara jumlah sudah akan amat tersaring, ya, dibandingkan dengan ketika banyak orang Indonesia yang belum sejahtera secara ekonomi, begitu. Oke, seharusnya ada pilihan untuk kita semua begitu ya. Bang, dari sisi kriminolog melihat ini ya, melihat situasi atau sistem sosial kita sebenarnya apa sih Bang yang terjadi saat ini sehingga banyak orang yang milih jalan pintas untuk mendapatkan uang? Saya kira karena mereka pertama punya kontak ya dengan para rekruter ini. Jadi bayangkan bahwa kalau misalnya mereka tidak dihubungi oleh pihak rekrut ini, walaupun mereka punya hutang sekalipun,
maka minimal mereka mungkin paling akan misalnya barangnya disita atau minjam sana minjam sini. Tapi ketika mereka direkrut, ya mereka bertemu dengan para rekruter ini, ya, maka mereka kemudian jatuh ke tangan para penjual organ ini. Jadi dengan kata lain, kita bicara mengenai orang-orang yang begitu jeli melihat ada orang yang sedang dalam kesulitan dan pura-pura menjadi dewa penolong, sehingga kemudian lalu mereka dengan mudah kemudian tergiur. Jadi saya lebih melihat bahwa para aparat, ya, demikian juga pamong desa misalnya, itu lalu harus hati-hati terhadap orang yang datang ke desa tiba-tiba lalu kemudian sok menjadi penolong, ya, sok menjadi penyelamat, nawarkan apa di tengah orang-orang yang susah. Nah, kita harus hati-hati dengan integritasnya, dengan tujuan baiknya mereka. Pada dasarnya mereka mungkin menjadi orang yang akan menjual orang-orang yang ada di desanya, atau tadi menjual organ tubuh, seperti yang terdapat pada kasus ini. Begitu. Oke. Itu penting, poin penting dari Abang, ya. Kita sama-sama jaga, jangan asal percaya sama orang yang tiba-tiba jadi pahlawan begitu. Bang Adrianus, terima kasih atas waktunya di siang hari ini. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.